Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman ya, di belakang saya ini ada Honda Supra X125 ataupun Honda Karisma, itu sama aja ya. Ini saya kalau ada masalah ya buat teman-teman pemula atau yang masih belajar lah ya, khususnya motor kok tiba-tiba businya mati dan dicek ternyata bukan businya ya. Ini salah satunya bisa jadi sepulnya. Sepul, kiprok atau CDI ataupun koil ya. Ini jelas enggak ya suaranya? Enggak pakai mic soalnya. Nah, seumpamanya di koil enggak nyala, yang perlu pertama kita cek ya, yang gampang-gampang dulu. Satu, sepul ya. Dua, pulser. Terus ketiga, CDI. Terus kunci kontak, kabel kunci kontak ya, pokoknya CDI dulu ya. Ini CDI terus koil. Nah, sekarang saya mau ke yang pertama dulu, yaitu ke sepul dan koil ya. Untuk motor Supra X125 ataupun Karisma ini menganut sistem pengapian DC. Jadi dia nggak kayak motor Grand ataupun Supra ataupun Honda motor itu apa, Honda Supra Fit itu ya, itu nggak kayak gitu. Untuk seri 110 seperti Honda Blade itu ya, itu udah sistemnya sama kayak gini, arus DC. Jadi nggak cuma Karisma sama Supra 125 ya. Nah, kalau di Honda Grand dia menganut sistem sepulnya gini, sepul pengapian sendiri yang 1, 2, 3, 4, 5 ini sepul pengapian pengisian sama buat sepul lampu. Sedangkan untuk sepul ini motor Karisma ataupun Supra X125 dia menganut sistemnya arus DC, jadinya nggak ada sepul ininya, nggak ada sepul pengapiannya ya. Dia langsung kayak gini, sepul pengisian, terus ntar bisa jadi sepul lampu, itu dirubah ke kiprok, terus baru ke lampu. Itu buat kelistrikannya ya, buat lampu depannya. Sedangkan untuk pengisian sendiri dia harus ke aki ya, dari kiprok terus ke aki. Nah, kalau sepulnya ini udah jelek, otomatis pengapian itu nggak bakalan nyala, serius nggak bakalan nyala. Terus juga pulsernya ya, kalau pulser itu nggak mengeluarkan api atau ini sebagai timing, sebagai waktu ya, sebagai titik letup koil ya teman-teman ya. Jadi mari kita cek ya, untuk mengecek sepulnya gimana. Untuk mengecek sepulnya sebenarnya sama kayak sepul Honda Grand ataupun Supra Fit ya, Supra X lama itu ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Tapi sebelumnya saya mau nunjukin buat alat seperti ini dulu ya. Ini bekas lampu sen. Terus ini buat per ya, apa besi terserah. Yang satu buat kemasa, yang satu dimasukin ke sini, dililitin ke batang ininya ya. Kayak gini. Yang satu ke kabel ini kan ada dua kabel ya. Jadi pokoknya pakai bohlam lampu sen aja. Ini cara sederhananya ini buat teman-teman pemula ya. Ini tanpa alat yang mahal. Untuk pengecekan ini ya, pulsernya gunakan lampu LED. Ini nggak usah dikasih resistor, nggak apa-apa. Dikasih resistor juga nggak apa-apa. Lampunya cuma satu aja nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ini cuma dua, ini buat ya buat min plus lah. Biasanya kalau di motor injeksi ya, saya ngeceknya buat kayak gitu. Ini seminimal ya punya alat kayak gini lah buat ngecek ya, buat ngecek listrikan ya di motor apapun teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ya. Oke, di sini di motor Karisma Supra X125 ini ada 3 kabel ini ya. Yang kabel sini aja yang dari blok magnet ya. Yang dari blok magnet ada kabel biru, strip kuning ya. Terus ini ada hijau sama putih. Nah, hijau ini buat masak, buat sini ya ke bodi. Terus putih ini buat sepul pengisiannya ya. Juga pengisian juga buat penerangan. Sepul putih ini. Ini hal dasar yang buat teman-teman pemula ini wajib bisa ya. Kita cek sepul pengisiannya dulu. Kalau sepul pengisian nggak nyala, ini akan berabe. Pasti itu aki nggak bakalan ngisi ya, atau kiprok nggak bakalan bekerja. Nah, caranya makanya suruh buat alat kayak gini, biar enak, biar nusuk kayak gini gampang. Nah, ini yang satu ke masa, ke baut ya, yang satu ke kabel putih kayak gini. Oke, saya call dulu ya. Seumpamanya nggak nyala, bisa dipastikan sepulnya kebakar. Ini cara termudah dulu dan tergampangnya ya. Tuh, kalau nyalanya terang kayak gini, bisa dipastikan sepul masih dalam kondisi bagus.
Terus kita cek pulsernya. Kita cek pulsernya ya. Ini sangat penting sekali. Soalnya kalau pulser mati, tanda-tandanya apa bang? Kalau panas itu kadang-kadang ya buat jalan 1 kilo dia mati. Itu tanda-tandanya seperti koil rusak ataupun CDI sudah rusak ya. Sama ini masalahnya. Oke, yang satu ini ya kita copot, kita lilitin di sini. Terus yang satu kita tempelin ke massa ini ya. Ini pakai resistor 1K saya. Nggak pakai resistor juga nggak apa-apa. Ini yang satu capit ke ini karena nggak ada capitannya, saya ke ini aja ya, nunut ini ngikut ini. Seumpama nyala berarti pulser masih bagus. Itu hal dasar yang harus teman-teman bisa dulu ya. Bisa diperhatikan nggak, nyala nggak ini? Oke, nyala ya. Ini dipastikan pulsernya bagus. Nah, itu hal dasar yang teman-teman tahu dulu. Untuk kelanjutannya silakan teman-teman lihat di kelistrikan, sekitar kelistrikan di playlist Mekanik Roda 2 channel. Itu ada ya di channel saya itu. Oke, selanjutnya pasang lagi ya kabel massanya. Ini kita kabel spool sama masanya kita pasang, sama kabel koilnya. Kalau di sini udah dipastikan bisa nyala, tinggal kita cek bagian ke CDI-nya dari arus 12 volt yang dari kiprok ya. Kita cek kiproknya dulu nggak apa-apa, atau CDI-nya dulu nggak apa-apa. Ya mending cek kiproknya dulu, arus pengisian 12 voltnya bisa apa enggak ke CDI. Sebenarnya banyak sekali tutorial seperti ini di playlist sekitar kelistrikan di Mekanik Roda 2 channel, di channel saya ya. Oke, kita lanjut apa udah ini? Oke, saya lanjut aja ya, biar komplit aja sekalian. Ini saya lepas kiproknya. Nah, kiproknya ini nyatu sama CDI kalau di motor Karisma ataupun Supra X125. Ini kayak gini ya. Ini dulu udah pernah saya lepas. Sebenarnya bautnya ada 2 ini. Oke ya teman-teman ya. Oke, untuk jalurnya kita cek dulu jalur yang ke kiprok. Ini warnanya udah lain-lain ya. Ini kiproknya, ini CDI-nya sama kiproknya nebeng berdua ya gini. Nempel maksudnya. Oke, jika teman-teman mempunyai kayak gini, motor ini kan udah ganti soket ya. Kita nggak akan ngitung soketnya, nggak lihat warna soketnya. Kita sepinnya aja, nomor pinnya aja ya. Ini di sini kancingannya, ini anggap saja nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini buat teman-teman yang kadang-kadang motornya udah dirubah-rubah, namanya juga motor tua ya. Jadi nggak perlu memperhatikan jalur warna kabelnya. Untuk warna kabelnya sendiri sebenarnya ini warnanya merah, ini kuning, ini hijau, terus ini putih. Tetapi karena ini warnanya udah kacau, teman-teman boleh lihat nomor pinnya aja. 1, 2, 3, 4 ya, kayak gitu aja nih, kayak gini. Lihatnya dari colokan sebelah sini atasnya ya. Untuk nomor 1 itu warna merah. Ini buat ke aki ntar larinya ya. Ini ke aki sama kunci kontak nih. Ini buat ke aki lah, khususnya ini larinya ke aki. Oke. Melalui sikring dulu. Terus ini yang nomor 2. Nomor 2 ini dari kuning. Ini ya. Nomor 2 ini warna apa ini? Ini warna kuning. Sebenarnya warna kuning ini buat dari ini ke lampu ini. Ini nujunya ke saklar lampu ya, teman-teman ya. Langsung ke saklar lampu ini, ntar ke cabang terus menuju saklar lampu. Warnanya kuning sebenarnya, tapi jangan berpatok pada ini pokoknya. Ini nomor 2 ngebaca. Terus nomor 3 ini massa ya. Nomor 3 massa warna hijau biasanya itu ya. Tuh. Kalau yang ini warnanya hijau. Ini massa, ini ke bodi. Ini juga harus nempel bodi ya. Warna ini pin nomor 3 ini ke bodi ini. Sedangkan yang nomor 4 ini tentu saja warna putih, atau kalau di ini aslinya warnanya putih. Nomor 4 ini buat spool pengisian dari spool ya, yang tadi dari sono itu yang dari arah magnet. Oke, untuk mengeceknya
kita cek seperti biasa ya tadi itu. Oke, kita cek dari sepul dulu ya. Ini sepul pengisian, ini warna putih ini ya. Bukan, kalau di itu sih bukan warna itu apa namanya, yang nomor ini nih, yang nomor 4 ini ya. Jangan lihat kabelnya, pokoknya ini kabelnya udah ngaco, kan kebanyakan motor tua kadang-kadang kayak gitu, soketnya udah leleh apa-apa terus diganti sama bengkel sebelumnya. Ini udah, terus kita engkol. Ini dikunci kontak, nggak dikunci kontak, ini harus nyala ini ya. Oh, ini belum saya ini tempelin ke bodi ya, ke masa. Nah, kita engkol. Nah, kalau nyala kayak gini berarti arus dari magnet itu, dari sepul pengisian itu nyala, berarti berfungsi ya. Kita tinggal colokin ini, kita lihat arus yang sehabis ini ya. Setelah arus masuk, dia kan ntar jadi arus 12 volt DC. Ini kan AC, jadi 12 volt DC. Kita lihat pin nomor satunya ini. Ini jangan dilihat kabelnya ya, ntar bingung teman-teman ya. Yang itu pin 1, 2, 3, 4. Pin nomor 1 ini biasanya warna merah, kalau kabel aslinya ini warnanya warna putih. Kita cek harus ada arus pengisian 12 volt dari sini. Oke, saya geser dulu nih engkolnya. Tuh, ini nyala ya. Kalau ngengkolnya kencang, ini ngengkolnya kencang terang. Tuh, arus pengisiannya berarti ada nih ya, arus masuknya ada, berarti nggak masalah. Ini dikiprok nggak masalah ya. Terus kita lanjut ke CDI nya. Nah, dari CDI ini kan motor Supra ya, nggak pakai aki pun hidup ini, nggak pakai aki pun hidup. Cuma ya rada bahaya lah kalau semuanya kiproknya rusak. Ini langsung ngantemnya ke CDI. Ini motor nggak ada itunya, apa namanya, nggak ada akinya. Ini motor piranti buat ngarit sih ya. Oke, di sini ya, di jalur sini kita lihat jalurnya nih. Gimana nih lepasnya nih. Ini buat tutorial aja ya. Kita lihat pinnya aja ya gini ya. Oke, kita perdekat saja teman-teman ya. Anggap saja ini, kalau ini lah masih utuh ini ya. Ini masih utuh. Kabelnya belum diputus-putus sama bengkel sebelumnya. Karena ini mungkin soketnya udah leleh, terus nggak ada yang orsinil, sepinya jadinya ini ngaco ya, warna kabelnya. Ini teman-teman ya, kita lihat aja ya gini. Nih jalur yang ini apa namanya, jalur soket CDI Honda Karisma ataupun Supra X125. Ini urutan-urutan jika teman-teman motor lagi nggarap motor kok motornya mati, yang perlu diurut itu dulu. Ini dulu khususnya ya. Oke, saya perdekat. Ini anggap aja 1, 2, 3 aja ya. 1, 2, 3. Kayak tadi 4, 5, 6. 4, 5, 6 nya ini sini. Ini 4, 5, 6 gitu ya. Walaupun ada warnanya ya. Ini 1 ya buat ground atau masa. Nih colokannya ya gini nih, hadapnya ini yang ada lubangnya ya di atas ini ya. Nomor 2 dan 3 ini larinya ke sini, ke karburator. Aduh, copot ini ya, ke sini ya, warna merah sama hitam. Udah itu nggak apa-apa, nggak usah diutak-atik ya. Terus selanjutnya nomor biru strip kuning, biasa ini dari pulser. Ngeceknya kayak tadi itu ya, dicek sini, takutnya ntar pulsernya putus di tengah jalan kan nggak tahu. Dicek juga dengan alat ini ya, dari lampu yang udah saya kasih tahu kayak tadi itu ya. 1 ke masa, 1 ke kabel biru strip kuning kayak gini ya. Ini biru strip kuning yang nomor 34 ya, nomor 4 ini ya, nomor 4 di ininya. Oke, saya perdekat aja nih. Jadi biru strip kuning tadi yang ke pulsar ini dicek juga. Karena udah dicek tadi saya lewatin saja. Terus nomor 5 ini dari nomor 5 ya, ini merah strip hitam ini ya. Strip hitamnya kecil banget ini. Merah strip hitam yang nomor 5 ini, anggap aja nomor 5, 1, 2 ini ya. 1, 2, 3, ini 4, nomor 5 ini yang di tengah bagian bawah ya. Nah, ini dari kunci kontak ini harus ngalir ini ya. Kalau nggak ngalir berarti kiproknya rusak. Kiproknya rusak atau kabel dari kabel dari
sikring kekunci kontak itu putus, ada kabel jalur situ yang putus ya, jadi nggak boleh putus. Kita cek dulu ini ya, kabel warna merah strip hitam. Nah kalau yang kabel hitam strip kuning ini dari ke koil ya, dari CDI ke koil. Ini warnanya hitam strip kuning. Yang pinggir sendiri sebelah bagian ini ya, kiri ya. Ini gubet-gubet gini kok. Susah amat ini, makanya hitam strip kuning itu buat ke koil, jelas lah ya. Ini buat motor Honda, ini Honda Supra X125 ataupun Karisma merah strip hitam strip kuning ini ke koil. Nah kita yang perlu cek ini, yang perlu kita cek karena ini enggak ada akinya, kita cek merah strip hitam ini ya, yang nomor 5 ini kita cek kayak gini aja nih. Ini harus ada arus 12 volt masuk. Soalnya ini arusnya pengapian DC ya, bukan dari sepul pengapian yang kayak gitu ya, motor Supra X atau Supra Fit itu ya, ataupun Honda Grand. Nah kita cek kayak gini, tapi ini harus di bentar, cek selah dulu ya. Ini harus keluar api 12 volt, soalnya kalau nggak keluar api ini berarti bermasalah, kontak kamu yang bermasalah atau sikringnya bermasalah. Oh ini harus tempelin ke masa juga kali ya. Bentar. Nggak nyala. Kenapa nggak nyala? Oh kontaknya belum di on ini ya. Ini harus kunci kontak on dulu kalau udah ngelewatin CDI ya. Harus ngelewatin kunci on dulu nih, kayak gini nih. Kelihatan nggak? Nyala ya tuh. Nah itu harus 12 voltnya. Dikunci kontak on ini baru nyala. Kalau dikunci kontak on kok nggak dikunci kontak on kok nyala, berarti kontaknya rusak. Ada kabel yang itu kontaknya rusak dari motornya, nggak bisa dimatiin ntar ya. Kalau kabel warna ininya warna merah strip hitam liris hitam kecil ini nyala terus. Nah seumpamanya nggak nyala berarti yaitu dari kontak itu bermasalah. Oke kayak gitu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Juga dong lah ya masalah pengapian di motor Supra X125 ini. Silahkan tanya-tanya di kolom komentar seumpamanya masih nggak mudeng atau apa ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pasang lagi ini ya.